Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Bertha Benz, Menggali Harta Karun di Dalam Kita. Di tahun 1880-an, Carl Benz, seorang jenius yang terjebak dalam keputusasaan. Ia menciptakan sesuatu yang belum pernah dilihat dunia, kendaraan bermotor pertama yang digerakkan bensin. Tetapi bukannya mendapat pujian, Carl justru dicemooh. Orang-orang menyebutnya gila karena menciptakan becak aneh yang tidak berguna. Depresi pun menyeliputinya dan Carl mencari pelarian dalam alkohol. Di tengah kondisi ini ada Bertha, istrinya. Bertha adalah sosok yang luar biasa, tangguh, pintar, dan setia. Sambil merawat 5 anak mereka di rumah kecil di Mannheim, ia melihat suaminya perlahan tenggelam. Tetapi Bertha tidak menyerah. Dia tahu bahwa penemuan Carl punya potensi besar dan hanya butuh satu hal, yaitu pembuktian. Suatu pagi, Bertha bangun dengan tekad bulat. Dia memutuskan untuk mengambil alih nasib keluarga mereka. Tanpa memberitahu Carl, dia mengambil kendaraan itu yang dianggap orang-orang hanya mainan mewah dan bersiap melakukan perjalanan ke rumah orang tuanya di Porheim, hampir 100 km jauhnya. Buat apa kita punya penemuan ini kalau cuma diparkir di garasi, pikirnya. Kalau orang-orang gak percaya sama Carl, aku yang akan membuktikannya. Dengan anak-anaknya membantu mendorong kendaraan keluar, Bertha memulai perjalanan. Mesin berderak pelan dan kendaraan itu bergerak meskipun lambat. Di sepanjang jalan, Bertha menghadapi banyak tantangan. Tangki bahan bakar hampir kosong. Dia berhenti di apotek terdekat untuk membeli bensin. Ya, dulu bensin itu dijual di apotek. Rem mulai aus. Dia mendatangi tukang penyamak kulit untuk menciptakan bantalan rem pertama. Ada rantai transmisi yang putus. Dia meminta bantuan pandai besi. Bahkan ketika saluran bahan bakar tersumbat, Bertha memperbaikinya dengan menggunakan peniti dari gaunnya. Bayangkan, seorang wanita di abad ke-19 sendirian di jalan memperbaiki kendaraan revolusioner di tengah tatapan bingung orang-orang. Tetapi Bertha tidak gentar. Dia melanjutkan perjalanan hingga akhirnya tiba di Porheim menjelang malam. Keesokan harinya, kabar tentang perjalanan Bertha mulai menyebar. Di sepanjang rute pulang, orang-orang berkumpul untuk melihat becak aneh itu. Mereka mulai memahami bahwa kendaraan itu bukan sekedar mainan mewah, melainkan alat transportasi yang praktis. Setibanya di rumah, Bertha langsung menemui Carl. Dengan penuh semangat dia menceritakan pengalamannya dan memberi masukan. Tambahkan gigi tambahan agar kendaraan lebih cepat. Tingkatkan rem. Pasang roda keempat untuk stabilitas dan jangan lupa filter bahan bakar. Carl mendengar istrinya dengan seksama dan dari situlah lahir
mobil seperti yang kita kenal sekarang. Perjalanan Berta bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga bukti cinta dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Karena keberanian Berta, dunia akhirnya melihat potensi penemuan Carl. Pesanan kendaraan mulai berdatangan dan nama Benz menjadi simbol inovasi. Kini setiap kali kita melihat logo Mercedes-Benz, ingatlah bahwa di balik semua itu ada seorang wanita pemberani yang tidak takut melawan dunia demi cinta dan impiannya. Berta Benz, sang pelopor, sang legenda. Kisah di Facebook ini sangat menginspirasi. Banyak orang berpikir ketika mendengar kata memberi, langsung pikirannya tentang uang atau hal-hal yang bersifat materi. Berta Benz memberi kepercayaan kepada karya Carl dan tidak berhenti sampai di situ. Dia membantu Carl membuktikan karyanya berguna serta memotivasinya. Pemberian terbesar yang bisa kita berikan kepada seseorang seringkali bukanlah uang atau materi, namun membimbing orang itu, mempercayai prosesnya, hingga orang itu bisa menemukan harta karunia sendiri. Karena Tuhan sudah mendepositkan harta karun dalam tanda kutip pada setiap orang sesuai rancangannya yang tidak tergantikan. Hanya dengan menggenapi rancangannya, hidup kita akan penuh, utuh, dan memuaskan. Setuju? Kita memiliki harta ini ada di dalam bejana tanah, di mana keunggulan kuasa itu mungkin dari Tuhan dan bukan dari kita. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.